dengan pemerintah, swasta, dan komunitas, strategi komunikasi untuk memperkuat relasi dengan seluruh stakeholder, serta teknik negosiasi dan manajemen hubungan dengan mitra. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ya. Sudah semangat ya? Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Emir Khairullah. Waktu depan kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sengaja untuk kasih dua atribusi selain dosen, saya juga di anggota LHMT di PD Muhammadiyah di bawahnya Pak Usman Polis di ketua PP. Mungkin pemaparan ini dari saya kalau yang ini kan mungkin PowerPoint-nya itu lebih banyak teori ya, tapi saya akan nanti juga kalau lebih atau diskusi soal praktek, karena saya juga sejauh ini ya sampai saat ini saya masih wartawan di media Indonesia. 22 tahun saya jadi wartawan. Jadi dosen tuh baru dari 2012, terus di UI ini baru setahun lebih. Tapi ya karena ini kan urusannya praktek ya, nggak kalau cuma teori doang kita hafal tapi nggak bisa praktekin, nggak ada gunanya juga kan untuk networking dan tijal ini. Dan saya juga nanti coba jelasin apa yang setidaknya selama dari 2020 saya jadi masuk di kepengurusan LHP ini, apa yang kemudian waktu itu saya kerjakan dari berdasarkan jaringan yang saya punya. Jadi bukan ya ilmu boleh, tapi makanya jaringan saya yang waktu itu saya pakai untuk kebaikan PP Muhammadiyah waktu itu. Misalnya kesehatan, hanya kesehatan, jaga kesehatan, padahal dalam konteks pandemi itu adalah banyak urusan politiknya, banyak urusan yang dulu bicara satu sektor. Jadi itu pentingnya berjejaring, jangan terjebak dengan ya misalnya kesehatan aja, yang politik aja, enggak. Di dalam sebenarnya udah lama sih, cuma yang saat ini tuh yang berkembang sebenarnya kita harus multidisiplin gitu loh. Jadi nggak hanya satu ilmu aja, tapi banyak ilmu yang saya paham mengenai kesehatan, tapi saya bukan dokter. Saya paham mengenai psikologi, tapi saya bukan psikolog. Tapi di pertolongan, jadi gini, kalau ada pertolongan pertama tuh kita bisa bantuin gitu loh. Tapi ketika udah butuh, misalnya kayak di psikiater kan butuh obat, nah saya nggak berani. Saya bilang pergilah ke dokter psikiater misalnya. Tapi minimal saya tahu ini gejala awalnya apa. Apalagi sekarang udah banyak yang namanya Google ya, bapak-bapak ibu. Jadi bisa membantu kita untuk mendeteksi suatu gejala di dalam lingkungan kita sendiri, entah di lingkungan RT, entah di RW, ataupun di kelurahan. Nah, yang penting dari networking itu adalah yang pertama itu adalah berkomunikasi. Jadi kita harus mampu ngejelasin apa sih yang terjadi di lingkungan kita, apa sih masalah di lingkungan kita, entah itu di lingkungan RT sampai bahkan lingkungan politik sekota Depok pun, atau bahkan seprovinsi sekalipun gitu loh. Bukan hanya ini, saya ada mungkin mengkritik lah ya, yang kayak di Pilkada DKI kemarin misalnya, contoh. Bukan saya nggak bela siapa juga dalam menjelaskan ini, tapi kan untuk menjelaskan Jakarta, dia harus tahu dulu apa yang terjadi di Jakarta. Nggak sekedar bilang saya dari Sumatera Barat, saya orang Sumatera Barat, jadi saya dari Sumatera Barat, tiba-tiba di Sumatera Barat tuh berhasil saya menangani sesuatu gitu loh. Terus tiba-tiba saya bilang
Jakarta ini harusnya seperti Sumatera Barat ya, nah gitu kan. Masyarakatnya beda. Di Sumatera Barat lebih homogen, atau Jawa Barat lebih homogen, Jawa Tengah lebih homogen. Jakarta itu kan lebih Konvergen. heterogen gitu. Jadi Heterogen. nggak bisa datang. Ini saya mau bikin Jakarta seperti ini, bro. Ya kita kan Jakarta ini, walaupun saya juga bukan asli Jakarta, cuma lahir di Jakarta tuh mungkin ini orang so tahu banget sih. Ya itu gunanya dalam berkomunikasi kan, kemudian cara kita kemudian berkomunikasi kepada warga tempat kita tinggal gitu loh, atau calon warga kita tempat kita akan tinggal di situ. Itu mungkin tapi mungkin karena saat ini mungkin beda ya. Kalau yang itu kan dari luar ke dalam, tapi kan ini yang mau dipraktekkan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu dari dalam ingin keluar meluaskan jaringan. Tapi tetap poinnya sama, komunikasi harus jalan gitu. Nggak tiba-tiba merasa isi pikiran kita seakan-akan kita paling benar gitu loh. Walaupun itu saya bilang karena basis saya lapangan, jadi saya melihat tuh apa yang terjadi di lapangan baru saya ngomong, bukan apa yang ada di otak saya baru saya bicara. Karena ya saya juga nggak mau dibilang tahu sama orang-orang yang ini untuk acara ini saya minta izin dulu sama PP Muhammadiyah buat saya izin ya pakai nama LHKP untuk memperkenalkan. Saya juga berjejaring juga kan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bukan cuma saya ingin cuma sekedar ngasih materi pulang gitu loh. Enggak, makanya saya kerja di kiri saya taruh LHKP juga gitu loh. PP Muhammadiyah, PP Muhammadiyah juga saya taruh. Terus dukungan informal dan formal itu kedua juga penting karena kenapa penting? Kalau ide yang kita bawakan juga didukung oleh sekeliling kita, oleh mungkin dalam organisasi kita atau mungkin organisasi kita yang misalnya kita ingin membawakan isu COVID tadi, tapi nggak didukung isu politiknya, nggak didukung oleh pembawa isu komunikasinya gitu loh. Ya akibatnya juga nggak jalan juga upaya kita untuk networking. Contoh waktu COVID kemarin misalnya, kalau mau bisa dibilang banyak korban yang meninggal dan tidak terselamatkan itu kan karena kegagalan komunikasi juga gitu loh. Bukan unsur kesehatan juga, tapi kegagalan kita dalam pemerintah dalam berkomunikasi hingga akhirnya ya warga juga bingung mau jalannya juga gimana. Nah, tapi kemudian fungsi komunikasi itu nggak dijalanin gitu loh. Cuman sibuk dengan unsur kesehatannya aja atau sibuk dengan unsur ekonominya aja. Jadi ya itu gunanya networking untuk memahami bahwa ada kepentingan sektor ini, ada kepentingan sektor ini gitu. Jadi itu gunanya informal maupun formal. Dan ini yang saya pelajari bukan lagi saya pelajari, saya praktekkan. Seringkali kebijakan itu yang dibuat bukan dalam acara formal Pak, Bu, tapi yang informal. Justru tadi Ibu pas makan-makan dan minum tadi, sebenarnya Ibu Bapak itu udah terjadi bikin deal di situ. Nongkrong duduk di sini tuh cuma sekedar formalitasnya aja, tapi sebenarnya udah bikin kesepakatan tuh di ruang makan itu. Pada umumnya gitu ya. Yang saya alami selama saya kebetulan juga diputar di Istana Wakil Presiden dari 2009 dengan Pak JK dan Pak Kiai Ma'ruf, mungkin yang sekarang enggak. Mudah-mudahan enggak. Tapi yang saya ikuti gitu, ketika yang saya dengarkan ketika mereka bicara itu, kebijakannya itu dibuat tidak di rapat. Tapi kebijakan itu ketika lagi selesai rapat atau di tengah-tengah rapat atau bahkan sebelum rapat
jadi unsur informal yang sering sering dimanfaatkan untuk menjadi formal. Nah, cuma kan banyak yang bilang, wah formal itu penting gitu. Nah, ya ada juga yang mengatakan bahwa kita pakai dasi lah, pakai apalah segala macam, yang pakai pakaian rapi gitu. Padahal jangan-jangan sebenarnya di warung kopi misalnya, di kafe gitu, makanya ya kafe banyak ya, kafe itu kan warung kopi. Di warung kopi mana sebenarnya terjadi dealnya, bawa ke ruang perundingan itu cuma tanda tangannya aja. Formalitas. Kan tanda tangan kan untuk formalnya, untuk disaksikan orang. Jadi itu pentingnya dukungan informal dan formal. Terus bekerja sama dengan kelompok atau komunitas atau antar kelompok dengan organisasi internalnya juga sangat penting karena ingin supaya ada kesepahaman di internalnya. Terus kemudian kerjasama dengan tadi yang saya sudah jelaskan yang pertama, antar kelompok dan juga antar disiplin, antar kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan misalnya budaya. Nah, itu yang tujuan dari yang namanya networking ini. Ya, saya benar-benar alami ya kalau yang namanya saya cukup paham isu kehutanan, saya cukup paham isu perdagangan. Ini juga karena wartawan sih ya, ini karena posisi saya karena jadi wartawan, jadi saya lumayan tahu isu kriminal pun saya paham. Misalnya kekerasan pun saya paham, KDRT pun saya cukup paham, isu gender pun juga saya cukup paham gitu. Jadi bukan isu ini. Maaf ya ibu-ibu, kalau ini saya suka berdebat mana saya kalau kan banyak ya ibu-ibu yang bapak-bapak juga sih sebenarnya. Kemarin saya kekawinan, terus kita ngantri makanannya udah minim gitu jumlahnya. Tiba-tiba ibu-ibu 2 orang nyolak, saya tegur, marah, terus saya bilang, ini gender kayak begini ya, kesetaraan gender ya maksudnya. Nah, saya malah ayamin. Betul, maksudnya pendukung gerakan kesetaraan gender sebenarnya. Ya tapi kan tidak benar saya bilang gitu. Ya tapi kan itu ekonomi. Ya tapi akhirnya semua orang kan harusnya menertibkan diri dulu sebelum bicara kesetaraan gender gitu loh. Nah, tapi kemudian saya singgung gitu, kadang-kadang perempuannya marah. Atau jujur aja ibu-ibu, pertarungan paling keras di transportasi itu di gerbong perempuan loh. Sikut-sikutannya lebih gila ketimbang gerbong. Ras paling kuat di dunia. Itu yang saya alami, ya, maksudnya saya juga tanya kan ke istri saya. Jadi kan artinya kita mencoba memahami isu yang lain di luar isu kita gitu loh. Jadi nggak hanya ketika mendengar isu gender saya sinis, enggak, saya juga nggak sinis. Tapi saya juga tahu problem di perempuan apa, tapi juga problem di laki-laki juga kadang banyak yang melakukan kekerasan juga terhadap perempuan gitu. Tapi itu gunanya kita Komunikasi. Antar komunitas dan antar disiplin gitu loh. Jadi kita minimal memahami aja kenapa orang bertingkah laku seperti ini gitu loh. Kenapa perempuan bertingkah laku seperti ini, kenapa laki bertingkah laku seperti ini. Itu gunanya diskusi antar kelompok. Ya saya pernah dituduh, mendomestifikasi perempuan. Jadi membuat perempuan itu hanya di urusan rumah. Gara-gara saya cuma bilang, saya ngomong pada Bu, anak urusan maknya, cari duit urusan bapaknya. Saya gunakan prinsip itu. Tapi kemudian saya dibilang mendomestifikasi perempuan tanpa tahu kenapa saya mengucapkan seperti itu. Bahwa saya bilang di Minang penguasa adalah perempuan. Ya saya nggak mau masih hak politik saya ke perempuan. Kalau mau perempuan mau bertarung,
bertarung, saya nggak mau ngasih. Ngerti kan? Ngasih dengan bertarung itu dua hal yang berbeda. Bertarung itu diperebutkan gitu loh. Sementara ngasih, ya saya nggak mau ngasih karena posisi laki-laki di Minang sudah Bawah. ada di bawah. Ya, ngapain saya mesti kasih lagi? Kasihan dong, Pak. Tidak, memang kasihan enggak? Terutama dalam waris. Saya bilang ini, kita hidup di mana? Di Jakarta. bukan maksudnya Di Indonesia. di atas tanah kan? Siapa penguasa tanah di Minangkabau? Perempuan. Iya, iya. Siapa penguasa waris? Perempuan. Nah, terus ngapain saya mesti kasih hak politik saya? Tapi kan beda kan hak politik dengan kekerasan. Seakan-akan dia bilang saya melakukan kekerasan, dia bilang gitu. Enggak, saya nggak melakukan kekerasan, saya tidak mau memberikan hak politik saya dengan cuma-cuma. Kalau mau bertarung. Terus akhirnya saya bilang juga, saya tidak domestifikasi perempuan karena apa? Kebetulan alhamdulillah istri saya juga PhD, udah dokter juga, udah S3 juga bareng dengan saya di Queensland di Australia. Terus istri saya lagi sekarang di Bapanas. Karir dia lebih bagus kok daripada karir saya. Tapi saya bilang anak tetap Urusanmu. emaknya. Buat apa disebut bahasa ibu? Ayo, kenapa disebut bahasa ibu? Kan bahasa Indonesia bahasa ibu, bahasa Inggris juga bahasa ibu bagi orang Inggris kan? Kenapa? Karena emaknya yang ngasih bahasa pertama kali ke anaknya. Nah kalau kita nggak mampu menjelaskan itu, nanti saya dituduh, wah saya anti Setara. kesetaraan gender. Ya enggak, ada pembagian peran-peran yang, nah itu gunanya kita komunikasi. Kalau nggak paham, maksudnya nggak memahami kenapa saya mengeluarkan kalimat begitu, akhirnya saya dituduh, oh ini orangnya tidak memberikan kebebasan perempuan. Saya cuma bilang, oh yang S2 duluan istri saya, yang karirnya lebih bagus istri saya tidak melarang istri saya untuk kerja, tapi saya cuma bilang anak urusan dia. Bukan saya nggak ngurusin, bukan, tapi misalnya sakit, kita mesti kerja lah bapaknya, ya maknya harus sedikit berkorban dong untuk Cuti. kan juga nggak usah bilang kayak kalau anak sakit terus kan juga kita kan mau, tapi maksudnya ada momen-momen tertentu ya itu maknya lah yang lebih jago gitu untuk ngurusin begitu. Ya itu contoh aja bahwa komunikasi itu penting gitu antar kelompok tanpa takut. Ya jadi saya berani untuk bicara karena saya nggak takut dituduh ini, nggak takut dituduh itu karena ya ini pengetahuan yang saya peroleh dan saya melakukan karena ini dan itu saya dapat dari diskusi dengan dengan teman-teman yang lintas keilmuan gitu. Oke. Mengapa sih komunikasi networking dan komunikasi itu penting? Jaringan itu sangat penting buat bapak ibu. Kalau ide atau isu yang bapak-bapak ibu bawa ingin didengar oleh publik, ini dan kemudian berlanjut ingin didengar oleh pembuat kebijakan. Itu pentingnya networking. Terus jadi supaya terutama dalam isu kesehatan misalnya isu kesehatan, isu pendidikan, ada misalnya fasilitas sekolah yang rusak atau infrastruktur sekolah yang rusak atau infrastruktur kesehatan yang kurang baik. Dengan kita berjejaring, kita bisa memperbaiki itu. Mungkin kita selama ini mainnya di organisasi misalnya yang bergerak di bidang kemiskinan, misalnya karena pengentasan kemiskinan. Tapi kita lihat gitu loh, ini kok sekolah hancur banget ya. Kita punya jejaring itu, apakah kita bekerja di beraktivitas di sektor pengentasan kemiskinan itu, tapi ini kok sekolah hancur banget gitu, yang membuat orang jadi males, anak-anak tuh males untuk belajar gitu loh. Mungkin itu persoalan itu pendidikan, tapi kalau kita bisa, karena kita berjejaring, bisa mengaitkan bahwa
Kalau mereka tetap malas ke sekolah, anak-anak ini malas ke sekolah karena infrastrukturnya nggak bagus, gimana kita mau mengentaskan kemiskinan? Nah, tapi karena kita spesifik mainnya di organisasi kita yang kita buat hanya main di bergerak di sektor pengentasan kemiskinan, kan akhirnya kita cukup paham ide bahwa pendidikan ini sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan juga, maka kita bisa bergerak ke organisasi pendidikan untuk bilang tuh loh sekolahnya nggak baik, fasilitas infrastrukturnya nggak baik, atau gurunya nggak benar, atau mungkin gurunya nggak benar karena gajinya kecil misalnya. Jadi kita bisa mengait-ngaitkan berbagai isu ke dalam ini loh, pada akhirnya kenapa kita masyarakat tetap miskin itu karena ini faktor-faktor ini yang nggak diurus gitu, atau bukan nggak diurus, mungkin terabaikan atau terlewatkan. Itu gunanya untuk istilahnya mengubah sumber daya publik yang sebelumnya mungkin hanya fokus di bangun jalan misalnya, dia juga mau bangun memperbaiki sekolah atau juga memperbaiki fasilitas kesehatan. Nah, itu gunanya kenapa networking itu dan komunikasi itu penting. Kedua, ya dari tadi misalnya yang setelah kita tahu ini sekolah atau fasilitas kesehatan vaskes yang kurang baik, misalnya tadi kemudian kebijakan selama ini hanya fokusnya di infrastruktur. Nah, karena kita bersuara antara yang pengentasan kemiskinan, antara kesehatan, atau juga mungkin pendidikan juga, itu bersuara lebih banyak. Pemerintah kan kemudian mau mendengarkan ya, minimal di lingkup Kota Depok. Tapi juga ini pun bisa ke nasional kok. Nanti makanya saya kasih tahu bahwa yang lokal pun bisa menjadi nasional. Nah, ketika kita bersuara kan kebijakan itu akhirnya si pemerintah itu melihat, pemerintah kota dulu melihat atau pemerintah provinsi melihat kan kemudian akhirnya iya ya, misalnya oke lah tahun ini belum dianggarkan, misalnya kita baru ungkapkan di bulan Agustus misalnya, sementara penganggaran kan Januari ya, walaupun Agustusnya udah dibicarakan untuk Januari tahun depannya. Setidaknya untuk tahun depan sudah mulai dianggarkan untuk perbaikan tadi fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikannya. Ada termasuk juga mungkin nanti gaji gurunya lah segala macam. Jadi itu gunanya untuk mengubah kebijakan. Terus ketiga, meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku publik. Misalnya masyarakatnya kurang menjaga fasilitas publik yang sudah dibangun. Ya ini memang problem kita juga ya. Misalnya saya waktu itu di Bogor sih kasusnya saya lihat. Jadi ada jalan layang, underpass, di mana underpass itu selalu bolong, macet sih air, bocor, banjir, genangan. Ternyata ada yang merusak si Pompa. Drainasenya di agak di bukan sobat pokoknya dirusak lah. Saya lihat proses oleh orang yang sama gitu ya. Kalau setiap dikejar lari dan dampaknya di Tole Iskandar. Soleh Iskandar ya, yang underpassnya. Akibatnya tuh jalan sering banget diperbaiki dan sering banget diperbaiki kan konsekuensinya macet. Nah, pertanyaannya, apakah itu tanggung jawab aparat pemerintah doang melihat perilaku? Saya nggak ngerti itu warga atau suruhan kontraktor. Bisa jadi ya? Bisa. Supaya menjadi Proyek seumur hidup. Bukan proyek seumur hidup. Jadi setiap tahun berganti, padahal kan jalan itu umurnya lumayan panjang ya, apalagi jalan beton ya.
Tapi ini karena rusak terus kan dia akhirnya ya jujur aja Pak, itu kan uang kita juga. Itu bukan pakai uangnya Pemda. Pemda cuma ngalokasikan uang, tapi sumber uangnya dari mana? Dari kita gitu. Kalau kita nggak mengawasi bersuara, mengatakan ormas siapapun ormasnya bersuara untuk mengatakan ini pelakunya adalah ini gitu. Apalagi kemudian bisa menginvestigasi ya bahwa pelakunya adalah ini dan yang nyuruh adalah ini. Kan kenapa? Ya, kadang-kadang takut. Nah ini loh gunanya berjejaring. Jadi suara itu bukan suara satu orang gitu loh, bukan suara satu organisasi, tapi suara banyak organisasi. Suara viral. Yang selama ini kejadiannya adalah suara satu organisasi. Nah inilah gunanya berjejaring untuk mengatakan bahwa ini kita udah gerah gitu loh. Kita itu bukan organisasi saya, tapi kita ini loh, kita warga. Bangsa. Bukan hanya ngurus asosiasi konsumsi misalnya, enggak, tapi organisasi pendidikan pun juga berhak untuk mengatakan itu, organisasi kesehatan juga berhak untuk. Kenapa? Kita jadi terlambat untuk pergi ke dokter, kita jadi terlambat untuk berangkat kerja. Yang paling penting lagi misalnya uang kita habis untuk perbaikan. Itu gunanya mengkait-kaitkan jejaring gitu loh. Jadi jejaring bukan hanya jejaring organisasinya aja, tapi jejaring isunya juga. Gitu. Terus yang keempat adalah supaya organisasi lebih bertahan lama. Karena ini saya kebetulan lagi mencoba mengajak teman-teman di LHKP dan di UI juga untuk mau mengajukan proposal ke lembaga donor asing untuk pengelolaan sampah gitu ya, di berbagai kota di beberapa kota di Indonesia untuk jadi pilot project. Nah, kenapa kita saya mencoba melakukan itu? Kemudian karena ada omongan di PP Muhammadiyah itu, janganlah kita kebanyakan ngandelin dana dari PP. Coba dong cari dana di luar, walaupun supaya istilahnya kalau teman-teman butuh beli cendol atau mau beli apa, ya jangan dari walaupun ada anggarannya, cuma dibuat kita tuh inovasi lah, cari pendanaan dari luar, dan tujuannya kan juga supaya organisasinya tuh lebih, ya mungkin di PP Muhammadiyah nggak terlalu bermasalah ya, tapi supaya lebih sustain ketika kita di organisasi yang bapak-bapak ibu kelola itu lebih panjang nafasnya gitu loh. Kan gimana juga organisasi bergerak nafasnya bisa lebih panjang kalau ada dana. Dan kalau ngandelin hanya dari pemerintah aja juga mungkin terbatas kan ininya dananya. Tapi kalau kita mampu berjejaring terus bikin isu yang berdampak kepada masyarakat luas, bukan hanya di sektornya, dia mudah juga untuk dapetin dana. Ini dari yang mau kita ajukan tuh sekitar 1 juta euro, sekitar ya 16 miliar lah untuk 3 tahun sih tapi ya itu kan cara untuk kita organisasi untuk bernafas panjang lah. Oke. Nah ini tadi manfaat, ya ini manfaat networking, bertukar ide seperti tadi saya sudah ungkapkan sebelumnya. Terus
membantu sama satu sama lain. Mungkin ada yang lebih jago berkomunikasinya, atau ada yang lebih jago dalam membuat kebijakannya. Mungkin organisasi kesehatan tapi kurang paham mengenai alur politiknya gimana sih, politik dalam DPRD-nya gimana sih. Nah, kalau dia berkolaborasi dengan organisasi yang lebih paham di isu politik, bukan partai politik ya, tapi bisa juga nanti ke partai politik juga. Nah, itu lebih mudah untuk menyuarakan di level pemerintahan, entah itu pemerintah daerah atau juga di pemerintah pusat. Terus membuka peluang baru itu artinya gini, selama ini kita main di isu kesehatan, tapi kemudian ada isu sekarang misalnya sampah yang biasanya sampah itu mainnya di isu lingkungan. Padahal lingkungan itu seringkali terkait dengan kesehatan. Nah, dengan kita bernetwork itu, kita jadi nambah pengetahuan dan nambah kekuatan untuk menyuarakan aspirasi publik ke pemerintah dan juga ke publik. Terus membantu ketika berpendapat di muka publik dan juga di muka pemerintah. Oke, ini cara membangun networking. Pertama, tujuan networkingnya apa? Tadi sudah saya sebutkan, misalnya dalam konteks fasilitas infrastruktur sekolah yang rusak misalnya. Nah, misalnya kita ingin tujuan networking kita adalah memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak atau fasilitas kesehatan yang minim lah. Nah, ketika kita ingin bernetwork atau berjejaring, kita harus tentukan siapa aja yang bisa terlibat di isu ini. Jangan kebanyakan juga. Kalau banyak bersuara nanti malah nggak maju isunya. Tapi dibuat isu apa yang bisa masuk di dalam tadi isu sekolah itu, perbaikan sekolah itu atau perbaikan fasilitas kesehatan itu, atau bahkan sampah. Nah, baru majukan isunya. Jadi kita bisa sebutkan itu bukan hanya soal sekolahnya yang tadi saya bilang sekolah rusak, dampaknya ke pendidikan juga, tapi dampak pendidikan itu apa? Nah, itu tujuannya untuk harus ditentukan di awal, hingga kita bisa cari tahu, bisa memilih siapa aja sih nanti organisasi kolega kita yang mau kita pilih untuk berjejaring. Dibatasi, jangan terlalu banyak. Terus hubungi koneksi terdapat yang minimal dari acara ini. Kan Bapak Ibu bisa identifikasi Bapak di isu isunya nggak, maksudnya konsentrasi orang masih ada semuanya. Ya misalnya Bapak dari Satka, terus ada yang di isu pendidikan atau kesehatan? Nah, misalnya kalau Bapak main sendiri, kan cenderung nanti bilang kepentingan organisasi Bapak doang. Nah, tadi kenapa koneksi terdekat? Ini kan saat ini ya insya Allah lah, setelah dari sini kita jadi saling dekat di antara satu sama lain. Kan Bapak bisa kontak Bapaknya ini untuk ini jelek ini fasilitas kesehatan di Depok. Terus kesehatan misalnya jadinya ke pendidikan misalnya. Nah, siapa yang main di pendidikan di sini, yang bergerak di sektor pendidikan? Ya tiga juga udah cukup gitu loh. Saya nggak bilang lebih banyak juga bagus juga, tapi artinya bukan hanya Bapak yang punya kepentingan. Tapi kalau ditanya apa sih kepentingan ini? Saya sih tidak kepentingan langsung, tapi saya juga terganggu akibat isu pendidikan itu gitu loh, atau isu kesehatan itu. Jadi
kita bisa menghubung-hubungkan. Dan nah karena kita udah Bapak Ibu atau teman-teman di sini udah saling kenal, kan kita bisa kontak langsung, nggak perlu lagi pakai surat. Pakai surat tuh Birokrasi. saya nggak pernah Birokrasi. Urusan Birokrasi. Dari jaringan wartawan itu saya dari kantor itu, walaupun waktu saya di media Indonesia itu kenapa saya begitu cukup lama ya di Wapres, karena saya bisa lebih cepat ketika ngirim undangan wawancara. Jadi gini, oke, media Indonesia cukup besar, saya di media Indonesia, tapi pada akhirnya mau atau tidaknya wakil presiden, saya pernah waktu itu wawancara kayak JK. Jadi saya kasih undangannya hari Jumat, hari Minggu saya wawancara. Pak JK Wapres yang tahu lah sibuknya minta abon kan. Yang kalau kita kirim undangan belum tentu undangan kita dibaca kan. Walaupun organisasi kita besar, menteri pun atau misal dirjen pun belum tentu dibalas surat itu dalam hitungan minggu atau bulan. Tapi hubungan informal itu yang bikin kita lebih cepat didengar. Dan saya pernah bikin acara waktu zaman COVID sih. Saya bikin undangan, bikin proposal untuk wawancara. Hari Kamis saya bikin, Jumat revisi, sampai Sabtu Minggu saya serahin ke kantor untuk bikin surat resminya. Senin dikirim, saya kirim. Selasa saya dapat dari kantor dari media Indonesia waktu itu loh, bilang Mas Emir, Wapres setuju tuh dengan wawancaranya. Itu Wapres hanya butuh 5 hari, 6 hari juga, sehari malah di suratnya itu. Jadi itu gunanya networking. Terus sementara ada surat tanpa melalui saya. Jadi saya cuma pass on doang. Iya, saya yang ngasih surat, cuma bukan saya yang bikin suratnya. Dan orang di Istana Wapres tuh cukup tahu ini bukan Emir yang bikin, walaupun Emir yang ngasih. Terus udah 3 minggu baru dibalas. Udah 3 minggu dibalas dan akhirnya ditolak. Padahal itu yang kirim surat bos saya. Karena dia bilang ini bukan acaranya Mas Emir. Jadi trust itu sangat penting. Mau dibilang Bapak Ibu punya jabatan ya setinggi itu pasti presiden wakil presiden, tapi maksudnya yang relatif tinggi tapi nggak punya hubungan kedekatan yang informal ya nggak didukung. Waktu zaman Pak JK juga begitu. Saya ngerasain bahwa networking itu jujur aja Bapak Ibu, saya ini jadi dokter bukan karena saya dosen, saya dokter karena saya wartawan. Dan wartawan yang dokter itu di Indonesia silakan cari dokter ya, berarti dokter saya dari luar. Itu karena jejaring, bukan karena IPK saya yang tinggi, pintar banget. Enggak, lulus juga dulu. Saya dulu di S1 saya di Parahyangan, S2 saya di Auckland, di New Zealand, S3 saya di Australia. Itu IPK saya pas-pasan, Bu. Dibanding istri saya yang lulus cum laude gitu, IPK saya benar-benar pas-pasan. Tapi dari jejaring itu saya dapat jejaring wartawan itu saya dapat rekomendasi. Itu gunanya, pentingnya berjejaring. Jadi ya saya waktu itu beasiswa LPDP yang pemerintah, alhamdulillah waktu itu dapat rekomendasi dari Pak JK dari Wapres. Jadi ya itu
ininya. Dan apakah berjejaring itu melihat posisi? Enggak juga. Karena dari perilaku kita aja. Kalau perilaku kita yang menyenangkan lawan bicara kita, bukan dengan jilat ya. Menyenangkan tuh kita kenapa? Saya bisa menteri pun bisa saya debat gitu loh. Nggak perlu khawatir dengan nggak perlu khawatir bakal dia nggak setuju sama kita, karena kita cuma mendebat dia karena yang kita lihat ini loh, yang kita tahu di lapangan seperti ini. Misalnya sama dengan bapak ibu, problem di warga di wilayah kita begini, tapi karena kita udah sering berinteraksi, insya Allah langsung diperhitungkan kok ininya, aspirasi kita. Kan yang punya aspirasi itu banyak ya. Nah, pada akhirnya yang memudahkan aspirasi kita di kedekatan kita dengan pembuat kebijakan itu. Saya nggak bicara yang korup ya, itu cerita yang berbeda. Pakai cara gitu. Tapi karena saya dekat, ya saya sampaikan urusan yang di masyarakat itu. Saya pernah ada kasus gini, Bapak Ibu, di Ciputat sih waktu itu kejadiannya. Saya lagi ngontrak di Ciputat tahun 2000, waktu itu saya belum beli rumah, yang sekarang saya tinggal di Kelantan. Jadi Ciputat kan tahu sendiri ya macetnya, gila-gilaan yang di tikungan pasar Ciputat itu, di Juanda itu, yang pokoknya di tikungan pasar itu, jalan bolongnya udah kayak kolam. Terus waktu itu saya bilang sama menterinya, waktu itu saya kenal sama menterinya, saya WA menterinya, Pak, ini jalan negara kan, maksudnya jalan negara itu berarti kementerian yang pegang anggarannya. Kok jalan negara kayak kolam segitu ya di CW waktu itu pakai SMS. Terus lusanya saya ketemu Dirjen Bina Marga, waktu itu saya liputan di Departemen PU dia ngomong, didatangkan sama dirjennya, dia bilang, Mas Emir, ngapain sih yang kayak gitu-gitu aja mesti ngadu ke menteri? Kan cukup ngadu ke saya aja. Ya saya bilang, ya saya sih mau cari cepat aja Pak, itu jalan kayak kubangan, bukan saya kontrak, walaupun itu diperbaiki juga bukan saya kontraktornya juga kok. Ya benar kan? Cuma itu kan membahayakan, benar-benar kayak kolam di musim hujan. Alhamdulillah waktu itu, kebetulan istri saya juga karena istri saya di Bappenas, terus saya bilang sama istri saya waktu itu, saya bilang juga sama orang PO bahwa ini ada hibah waktu itu dari Bank Dunia untuk perbaikan, istilahnya bisa dialokasikan ke perbaikan jalan itu. Akhirnya dibangun jembatan layang kan, itu kan jembatan layang itu Bank Dunia waktu itu istri saya ikut ngasih tahu lah di Bappenas itu terbangun tuh jembatan lain, terlepas akhirnya macetnya memang tetap kan selesaikan juga emang kalau saya bilang Ciputat itu untuk kemacetan yang belum biadab nyerah, akhirnya saya tinggal di sana waktu itu. Makanya akhirnya saya udah kontrak di tengah kota aja kan waktu itu, karena udah gak kuat lagi waktu itu dengan kemacetan di pasarnya itu sampai sekarang ya. Tapi setidaknya dengan jejaring itu jalannya diperbaiki. Saya nggak bilang macetnya akhirnya selesai, enggak, tapi infrastrukturnya diperbaiki. Itu gunanya kedekatan. Terus, nah yang paling penting ini buat berhubung saya masih main di masih bergerak di media massa, manfaatkan media, entah itu lokal, entah itu nasional, dan juga mungkin sekarang media sosial. Ini contoh
Yang kerjasama yang waktu saya buat ketika baru nggak lama setelah saya bergabung di PP Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, saya bikin akhirnya kan saya jadi dua kaki ya di media Indonesia dan juga di LHP. Saya bikin kerjasama di mana setiap pekan aktivis dari Muhammadiyah bisa menulis opini satu halaman ini di media Indonesia. Yang kalau bapak-bapak ibu-ibu pasang iklan, satu halaman tuh minimal 100 juta. Dan ini setiap pekan. Hari Rabu ya? Ini kan setiap hari Rabu. Dari 2020 Februari 2022. Yang awalnya nggak sadar kan teman-teman di PP Muhammadiyah itu nggak ada yang sadar apa benefit dari kerjasama ini. Tapi saya bilang ini, coba kali 100 juta, oke lah nggak pakai 100 juta, 75 juta kali 52 minggu, setelah 52 minggu kan, berapa dalam hitungan rupiah? Hampir 3,5 lebih dari 3,5 bahkan 100 juta berarti 5M. Dan ini 2 tahun meminimalisir yang namanya anggaran. Sementara kita PP Muhammadiyah itu dapat benefit yang kayak kemarin keluar di Kompas, PP Muhammadiyah sebagai organisasi paling netral di pemilu 2024. Itu gunanya kerjasama sama media. Jadi selain waktu itu yang saya rasakan, saya di WA sama sama Pak Haidar, ketua umum PP itu, ya waktu itu dikasih tahu sama ketua yang ngurusin komunikasinya, bilang maksudnya Pak Haidar terima kasih melalui media Indonesia karena selama ini dibantu. Jadi begitu ada isu apa, kontak Muhammadiyah. Isu yang berkaitan dengan nasional, kontak PP Muhammadiyah. Dan saya bilang waktu itu mau Pak Haidar juga, Pak, jangan segan-segan untuk ngangkat SMS, WA atau telepon dari teman-teman media Indonesia ya Pak. Ya. Dan dampaknya tuh ya Pak Abdul Muti sekarang jadi menteri ya. Ya itu juga media berkontribusi dalam, karena isunya jadi didengar sama publik. Ya tapi itu lebih ini lagi lah, udah masuk ke ranah politik yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi ya kan kita mau main sekarang dari bawah juga untuk urusan ini. Tapi itu pentingnya networking, berjejaring dengan media massa. Ya mungkin ini isunya pemilu yang kemarin itu kalau nggak salah isunya kemiskinan, saya lupa ini opini minggu lalu, tapi yang minggu ini soal kemiskinan apa? Jadi nggak ini kan di sini saya bilang di sini nih bebas kalau yang buat yang kalau nggak salah Jumat tuh untuk yang NU. Ya Jumat atau NU, kalau yang Rabu tuh yang buat Muhammadiyah. Kerjasama sih. Jadi apa yang menjadi concernnya organisasi Muhammadiyah maupun NU, mau politik kah, mau kesehatan kah, mau pendidikan kah, mau kemiskinan kah, itu disuarakan di sini. Ya buat, memang sih nggak ada, kalau ini memang nggak ada uang ya. Kan kalau yang opini biasa tuh dibayar sama orangnya. Kalau ini enggak. Kalau yang ini dibayarnya sama PP-nya sih. Yang ini akhirnya untuk kasih insentif, masalah kita dibayar kalau kita berhasil masuk ke media Indonesia. Tapi intinya tuh menyuarakan kepentingan publik, organisasinya dan hingga didengar sama pemerintah. Itu jadi itu media massa. Kalau viral yang di media sosial itu kan biasanya kalau udah nggak didengerin lagi, udah viralin aja lah. Tapi kan itu jalan terakhir ya, ketika udah, dan cenderung kalau viral itu membuat Bapak Ibu jadi konfrontasi, jadi bermusuhan gitu dengan, kan lebih baik misalnya saya tahu nih Pak, Bapak jadi wali kota kah atau kepala dinas apa gitu ya.
Karena biar saya ngomong gini kan, ketimbang saya viralin, misalnya Bapak kepala dinas PU misalnya, saya viralin, Bapak udah malu kan? Kan bilang masih ya, gimana sih mempermalukan saya di Medsos. Kan lebih baik saya ngomong langsung. Itu gunanya apa namanya, media massa maupun media sosial. Terus ini secara konsep ya, membangun hubungan, menentukan perjanjian supaya juga nggak ada misalnya tiba-tiba ada dana yang mesti dikelola, kalau nggak jelas pembagiannya kan malah jadi udahlah. Yang bikin kadang sering ribut kan misalnya duit. Ya, itu gunanya menentukan perjanjian tuh gitu. Jadi jangan ngomong udah nanti aja lah kita urusin di belakang. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau saya sih lebih baik ini kita ngomongin, ini ada duitnya, kita ngomongin di awal. Ketimbang kita nggak enak, padahal ada duitnya, terus beli di belakang, berantem. Udah lah, ya terserah lo mau main apa, mau akhir butuh jadi kekerasan ya, tapi duit bicara di awal lah, jangan bicara di akhir. Supaya enak semua. Mau dibilang belum apa-apa ngomongin uang, ya emang ada uangnya ya, karena kita nggak bicara dari awal. Ketimbang udah dibicarakan di awal, nggak dibicarakan, nggak kasih uangnya, terus nggak jelas nanti pembagian kerjanya, begitu kita ambil lebih gede diomelin di belakang, kan nggak elok juga kan buat kerjasama organisasi. Sementara kan kita mau tadi pemain jangka panjang, jadi lebih baik uang dibicarakan di awal, pembagian kerja dibicarakan di awal. Karena pembagian kerja itu terkait uang. Siapa yang porsi terbesar, ya udah mungkin uangnya paling besar. Tapi jangan nanti ya tadi itu jangan sampai ribet di belakang. Terus ini monitoring dan evaluasi, ya mungkin itu akan ada sesi tersendiri ya untuk Monet, karena ini untuk menjaga ini sebenarnya program yang kita lakukan, jejaring yang kita lakukan udah efektif atau belum. Nah ini minggu lalu kejadiannya, contoh teknik pengembangan pertukaran jaringan, misalnya mengorganisir diskusi yang adil dan terbuka. Misalnya beberapa atau satu atau dua organisasi di sini membuat acara diskusi bersama dalam konteks dengan anggota DPRD misalnya, atau kepala dinas apa, atau juga mungkin dengan wali kota. Nah, itu kan kita bisa diskusi yang lebih lagi-lagi, itu kita bisa diskusi lebih lebih mendalam ya dengan dengan jaringan yang ada. Dan juga kan kalau dalam diskusi itu biasanya kalau udah lebih resmi itu kan orang misalnya DPRD pasti biasanya membawa staf ahlinya, atau si pemerintah daerah atau pemerintah pusat pun juga membawa staf ahlinya. Nah biasanya masukan tuh bisa lancar melalui staf yang ada di sekelilingnya. Kalau yang di atas itu cenderung formalnya aja. Oke, terus ya pertemuan itu dilakukan bulanan, jangan setiap pekan juga, capek juga kan, kalau bapak ibu punya kerjaan lain juga nggak mungkin alokasinya dilakukan setiap pekan. Tapi ada rutin supaya semangatnya itu tetap ada. Ini contoh minggu lalu kita mengundang anggota komisi 2 terkait pilkada, yang katanya isunya pilkada mau tidak langsung itu kan dari presiden. Nah diundanglah dari komisi 2. Ini minggu lalu. Kalau yang ini 2 hari yang lalu, 17 Desember. Sekarang 17 Desember. Ya. Ini ketemu orang Papua di LHP. Orang Papua kemarin mengadu isu lingkungan sih, kasus yang di Merauke itu. Nah itu diskusi dengan PPPMAD, dengan LHP mengenai isu lingkungan di Papua. Kalau yang atas itu soal saya yang nomor 2 dari kanan,
itu soal pemilu itu, membahas pemilu. Nah ini contoh ya, isu strategis yang bisa dibawa. Mungkin kalau yang ini kan karena seluruh Indonesia ya, jadi ada yang konteks agraria, tapi mungkin juga nanti nih Depok misalnya, agrarianya misalnya isu sampah. Kan kemarin baru diskusi sampah misalnya. Pada akhirnya sampah ini mau dibuang kemana? Ayo. Daur ulang. Depok kan nggak terlalu luas loh. Dia mau buang di mana? Nggak mau dong di dalam rumah bapak atau di dalam rumah ibu, nggak mau dong. Nah, tapi sampah ini tetap terus ada. Dan itu dampak sampah adalah berarti konflik lahan. Itu kan bapak ibu semua harus pikirkan ini. Jangan di Jakarta kemarin ribut, belum ada penyelesaian juga kan, tetap masih di Bantar Gebang juga kan. Apakah saya kawasan dulu 10 tahun lalu yang di Bojonggede yang ribut yang lahan sampah itu supaya enggak, kalau yang waktu itu yang sempat ramai di media Bojonggede ya, bukan ya? Oh enggak, di dekat Bojonggede kok masalahnya yang dekat ini, ada perumahan gitu, perumahan mewah itu. Bilabong. Saya nggak tahu lah ya, tapi saya ingat itu kejadiannya. Nah, jangan sampai seperti itu kalau kita kan selama ini cuma buang aja yang di level rumah tangga, tapi nggak pernah mikirin akhir dari sampah itu di mana, ditaruh di mana. Yang jelas nggak akan mau di rumah ibu dong, di belakang rumah ibu nggak mau dong. Itu kan mesti kita pikirkan juga. Nah itu maksudnya isu-isu yang perlu dibahas oleh Bapak Ibu semua. Oke, ini mungkin terakhir isu-isu apa aja yang ini dalam politik sumber daya alam, tapi mungkin nanti ada yang isu kesehatan, ada yang isu pendidikan segala macam. Ini saya ngambil dari isu yang diambil oleh LHKP Penyemuan. Nanti bergeraknya di bidang politik dan kebijakan publik, nggak langsung ngurus. Misalnya ada majelis pemanggilan juga, ada pemberdayaan masyarakat juga, ada ekonomi juga. Nah, di bagian saya itu yang ngurusin politik dan politik sumber daya dan kebijakan publik. Oke, kurang lebih itu ini saya bawakan. Mungkin ada tanya jawab. Hah? Habis? Udah nggak sekali tanya jawab? Oh, saya nggak boleh tanya jawab. Boleh deh. Satu sesi aja boleh ya? Itu bedanya. Ya, saya ingin memberikan ini juga, nggak adil rasanya kalau cuma saya ngasih materi. Ya, boleh ya? Boleh. Kita buka sesi tanya jawabnya untuk satu pertanyaan saja mungkin Bapak Ibu. Bukan saya gitu dulu ya. Maaf ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, tapi nanti mungkin bisa ada kontaknya. Ya. Dihubungi Semuanya mau. Terima kasih. Saya dari Monos, Wali Kota Solo Depok. Nama saya Bumi. Jadi saya ini tadi mendengarkan semua itu sebenarnya saya sangat tertarik. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita berkomunikasi.
karena tidak semua orang tidak bisa berkomunikasi seperti itu dengan sesama kita semua di sini. Jadi kadang-kadang kita mau berbicara aja, kadang-kadang suka langsung dipotong, kita udah langsung diam, nggak bisa lagi, tidak bisa. Dia seolah-olah kayak mau berdebat, padahal bukan. Padahal kita ingin memberikan komunikasi yang baik, bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Itu aja sih, bagaimana trik. Terima kasih. Saya kan juga orang yang mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga orang yang suka mendominasi pembicaraan. Dan tapi begitu saya dengar, jadi mungkin karena saya terlalu banyak informasi ya, jadi saya terlalu banyak bicara. Bukan ini dominasi juga sebenarnya. Tapi saya karena saya banyak informasi, jadi saya lebih banyak bicara. Bukan tadi saya juga tidak ingin berusaha untuk Bapak Ibu mau ikut saya berharap banyak juga gitu. Ya, saya berharap Bapak Ibu ikut apa yang saya pikirkan atau yang saya bicarakan. Cuma yang paling menentukan itu adalah ketika Bapak Ibu bicara itu mendengarkan misalnya ada isu tadi sekolah rusak misalnya, Ibu dengarkan dulu atau Bapak dengarkan dulu versi sekolah rusaknya itu seperti apa sampai tuntas, baru dominasi. Yang penting udah ada saya Bapak lagi buruk gitu ya. Jadi saya dengerin aja dulu. Nah begitu dengerin, habis itu biasanya saya kuasai itu semua. Tapi udah saya dengar kan maunya kan memang gini loh. Bapak baru ngomong setengah, udah saya paham. Itu ya, saya udah paham tuh pasti. Itu jengkel yang bicara. Tapi saya biasanya tuh saya dengerin dulu semuanya. Ini juga terkait bahkan dalam kesehatan mental pun saya juga bisa dengerin gitu ya. Saya dengerin dulu, terus udah selesai, baru saya dominasi. Dan insya Allah kalau yang namanya kita udah memberikan kesempatan kepada orang yang punya masalah tanpa dipotong, ketika Bapak dominasi misalnya Bapak udah cerita ya, Ibu udah curhat ke saya panjang lebar, sebenarnya nggak panjang juga sih, tapi yang bikin marah itu kan kadang-kadang udah saya udah paham, udah saya udah tahu. Ibu pasti jengkel begitu ya, Bapak ini pasti jengkel saya potong begitu, kemudian saya diemin aja, mungkin saya udah tahu, beneran udah tahu, tapi unsur komunikasi interpersonalnya itu yang bahwa kita menghormati lawan bicara. Bukan kita tidak boleh mendominasi, kita boleh mendominasi kalau memang yang namanya Bapak curhat kan saya kan berarti saya harus dominasi penyelesaiannya dong. Kalau kemudian saya udah tahu ini itu sampai Bapak curhat ke saya juga atau Ibu curhat ke saya juga. Tapi kalau dasarnya kita mau bertukar informasi, mau mencari masukan, ya Bapak atau Ibu cerita gitu ya, saya dengerin aja dulu. Biasanya saya bilang udah, itu saya kuasai. Karena kan, apalagi kalau belum, kan nggak mungkin dong, kita udah kasih kesempatan. Nah ini dalam perkawanan juga, saya lakukan dalam perkawanan. Pada akhirnya, jangan hubungan kita berorganisasi jadi hubungan yang formal juga, Bu. Perkawanan kok yang lebih lama gitu. Saya juga nggak terlalu suka urusan yang formal gitu. Ada kalimat waktu saya minta referensi rekomendasi dari Pak JK waktu saya minta untuk S3 gitu. Saya lebih suka waktu itu Pak JK bilang gini, masa kawan nggak saya bantu? Bukan masa wartawan minta nggak saya bantu, tapi masa kawan nggak saya bantu.
kan artinya unsur perkawanan. Iya, bukan profesi saya sebagai wartawan. Nah, tapi ketika tadi Pak Jika ngomong apa, ya saya dengerin aja dulu. Tapi saya juga punya kesempatan kok bisa mendebat kok omongannya. Kan nggak setuju dengan pandangan ibu kan bukan berarti saya jadi bermusuhan. Kan biasanya kita kan perlu klarifikasi juga, benar nggak ibu melakukan itu, benar nggak udah melakukan ini. Kan kadang-kadang ibu emosi nih cerita, bapak emosi cerita berapi-api lah, tanpa mendengarkan bahwa sebenarnya ibu salah juga, bapak salah juga gitu loh. Kan udah ngelakuin ini belum, udah ngelakuin itu belum. Kita juga bukan niat bermusuhan juga, ya, cuman kan tujuannya untuk memberi masukan. Oh belum, udah lakukan ini belum, coba deh. Ya mungkin nanti kita akan bilang gitu juga. Kan yang kemudian yang paling tadi membuat ibu banyak orang yang kemudian nggak suka juga adalah gini. Mungkin saya juga akhirnya malas memberi masukan. Udah terima ketawa bapak gini. Itu yang gimana sih mereka? Dia nggak curhat sama saya kalau akhirnya kita kasih tahu di blog semua yang kita ini. Iya. Jangan poinnya itu sih Bu, perlakukan semua sebagai teman, lawan bicara yang setara. Walaupun mungkin saya lebih expert atau nantinya saya lebih dominan. Kan karena orang curhat itu posisinya di bawah. Nah, secara psikologis ya. Berarti kan saya lebih kuasai medannya kan. Karena bukan saya yang lagi kena masalah kan, yang kena masalah misalnya ibu atau apa kan. Nah tapi begitu saya dominasi apa yang ya bapak udah cerita A sampai Z atau ya A sampai N lah yang udah merasa udah cukup sampai di N itu, ya saya dominasi ya. Bapak udah lakukan ini belum, ya udah lakukan ini. Oh tapi nanti ini, apa ya yang ini udah lakukan belum? Kita kan akhirnya masing-masing udah jalan juga. Gimana sih? Minta pendapat. Sementara dia terus. Tapi itu ini kok Berproses kok. Intinya adalah dengerin dulu semua. Jangan merasa gue yang paling paham mengenai isu ini, udahlah baru cerita baru sampai C, padahal ininya materinya sampai F misalnya, saya udah potong. Wah, saya udah ngerti lah masalahnya, saya udah paham itu ini. Mungkin iya, tapi kan penghormatannya itu yang paling penting. Kalau udah rasa saling menghormati itu kan ceritanya jadi beda. Urusan perkawanan, bukan urusan organisasi boleh beda gitu loh. Tapi kalau udah urusannya, dia enggak lah kalau dia ngomong sama saya enak kok. Ibu ini ngomong sama saya biasa-biasa aja. Terus ya saya bantu aja gitu loh. Ini kok, insya Allah ini kok efektif kalau kita saling. Yang paling sulit itu adalah kita nggak mau praktekin. Itu masalahnya. Kita merasa dia masalah ibu ini terus gitu. Padahal mungkin kita belum ada solusi lain. Makanya saya balik udah ngapain ini belum, kalau belum kan saya lebih misalnya merasa lebih ahli di situ kan saya akan kasih berbagai alternatif gitu. Nah, maaf ya bapak ibu-ibu, bukan saya yang ngatur, tapi pemilik acaranya. Makasih bapak ibu kalau ada yang mungkin seperti saya bilang ini tujuan kita kan mengerjejali. Ini kan kalau ini kan hanya materi formal ya setelah ini insya Allah kita masih bisa bersejaring. Saya bisa dihubungi di HP di WA saya bisa di kontak di 0813 8 kali 8-nya 3 kali 888 0-nya 3 kali 000 22 kurang lebih seperti itu aja materi yang saya berikan 0813 888 8-nya ada 3 ya 000 0-nya ada 3
Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Bapak Emir. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Emir atas materinya yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat terkait dengan networking dan juga kolaborasi strategis. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya,